if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Terlahir menjadi putri yang dimanja oleh keluarganya, kemudian berhasil menikahi pangeran yang amat dicintainya. Putri Charlotte dari Belgia mengemban tugas baru menjadi Ratu Meksiko. Namun sayang setelahnya hanya ada kegetiran yang ada dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami kembali mengajak kalian semua untuk membahas seorang putri Charlotte yang nantinya menjadi ratu terakhir dari kerajaan Meksiko. Siapa sih yang sudah penasaran dengan kisah hidup dari Ratu Charlotte? Namun, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan tersebut, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sudah menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Pangeran Albert Victor, pewaris yang gagal menjadi Raja Inggris, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Mary Charlotte Amélie Augustine Victoire Clementine Leopoldine dari Saxe-Coburg dan Gotha, lebih dikenal dengan nama Charlotte, adalah putri Raja Leopold I dari Belgia dan Louis dari Orleans. Nama depannya memberi penghormatan kepada mendiang putri Charlotte dari Wallace, istri pertama ayahnya. Dia adalah anak keempat dan terakhir serta satu-satunya putri pasangan kerajaan Belgia. Kehamilan terakhir Ratu Louis begitu sulit sehingga ada kekhawatiran akan keguguran pada bulan April. Namun, pada tanggal 7 Juni 1840 pukul 1 pagi, Charlotte lahir sehat di istana Laeken dan pada akhirnya sang putri menjadi anak kesayangan ayahnya. Ketika ibunya meninggal pada 11 Oktober 1850, Charlotte baru berusia 10 tahun. Gadis kecil yang riuh dan ekspresif dengan cepat menjadi remaja yang termenung dan tertutup. Menghormati keinginan mendiang istrinya, Raja menunjuk Kontes Denis de Hulst, seorang bangsawan Prancis, untuk merawat Charlotte secara khusus. Dan dia menjadi pengasuhnya. Kabur dari Laeken secepat yang dia bisa, Leopold I tidak banyak bertemu dengan anak-anaknya yang menderita sebagai akibatnya. Sejak awal, Charlotte mampu mengekspresikan dirinya secara lisan dan tertulis dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Jerman. Agama memegang tempat utama dalam kehidupan sang putri. Leopold I menuntut agar anak-anaknya sering melakukan pemeriksaan hati nurani, karena percaya bahwa kepala yang dimahkotai harus memiliki karakter yang kuat. Setelah Madame de Hulst kembali ke Prancis, Kontes Mary Auguste de Beauvais, pengasuh barunya yang mendidik Charlotte, mendesaknya untuk membaca dan bermeditasi setiap hari tentang The Imitation of Christ. Pada usia 15 tahun, Charlotte dipandang sebagai gadis yang cantik, namun dia memiliki kecenderungan untuk menghakimi orang-orang di sekitarnya dengan kasar dan lebih akrab dengan kakaknya Philip dibandingkan dengan Leopold. Di masa mudanya, Charlotte mirip dengan ibunya dan terkenal sebagai wanita cantik. Hal ini ditambah dengan statusnya sebagai satu-satunya putri Raja Belgia, menjadikannya pasangan yang diinginkan. Pada tahun 1856, saat dia bersiap merayakan ulang tahun yang ke-16, dua pelamar mencarinya. Pangeran George dari Saksoni yang sangat cepat ditolak, dan Raja Pedro V dari Portugal. Yang terakhir adalah calon favorit Ratu Victoria dan Raja Leopold I. Berdasarkan pilihan pribadi, Charlotte menolak tawaran pernikahan dengan Raja Pedro V. Pada bulan Mei 1856, Charlotte bertemu di Brussels dengan Adipati Agung Maximilian dari Austria, adik Kaisar Franz Joseph I. Dia langsung terpesona oleh pangeran yang 8 tahun lebih tua darinya. Kabarnya dia menyatakan, dialah yang akan saya nikahi. Ayahnya pun tergolong membebaskan Charlotte untuk memilih calon suaminya. Charlotte tampak gembira dengan prospek pernikahannya dengan Maximilian, memuji tunangannya yang dia impikan akan memiliki takdir yang luar biasa. Sedangkan di lain pihak,
agaknya Maximilian tampak kurang antusias saat merundingkan mahar mempelai wanita. Namun, lonceng pernikahan pun akhirnya berbunyi. Upacara pernikahan dirayakan pada 27 Juli 1857 di Istana Kerajaan Brussels. Aliansi dengan Wangsa Habsburg-Lorenz ini meningkatkan legitimasi dinasti Belgia yang baru didirikan. Kaisar Napoleon III menghadiahkan patung biskuit Charlotte kepada pasangan itu sebagai hadiah pernikahan. Di pengadilan Wina, dia disambut oleh ibu mertuanya, Adipati Agung Sophie, yang melihatnya sebagai teladan sempurna sebagai istri Adipati Agung Austria. Hal ini agaknya sedikit berbeda ketika permaisuri Elizabeth dari Austria, istri Franz Joseph I, yang diperlakukan dengan agak kejam oleh Sophie. Dikatakan bahwa Charlotte tidak menyukai hubungan mendalam yang terjadi antara Elizabeth dan Maximilian, yang merupakan orang kepercayaan dan memiliki selera yang sama dalam banyak hal, terutama karena saudara iparnya dikagumi secara universal karena kecantikan dan pesonanya. Pada bulan September 1857, Kaisar Franz Joseph I dari Austria menunjuk saudaranya Maximilian sebagai Raja Muda Kerajaan Lombardi Venetia. Pada tanggal 6 September 1857, Charlotte dan Maximilian dengan khidmat memasuki Milan, di mana mereka disambut dengan hangat. Beberapa surat kabar mengklaim entry mereka dibuat tampak konyol karena gerbong dan corak yang terlalu banyak hiasan. Di Italia, pasangan Adipati Agung secara resmi tinggal di Milan, pusat pemerintahan Kerajaan Lombardi Venesia. Charlotte tampaknya menikmati waktunya di Venesia. Selama Paskah tahun 1858, dia dan Maximilian melakukan perjalanan menyusuri Grand Canal dengan menaiki gondola upacara. Charlotte juga mengunjungi beberapa lembaga amal dan sekolah. Pesta dan pesta diadakan untuk menghormati mereka. Tetapi bangsawan setempat sangat enggan untuk datang menghadiri di pesta tersebut. Maximilian mulai mengabaikan istrinya yang mengeluh setelah 1 tahun menikah karena kesepian dan kebosanan. Pada tanggal 10 April 1859, Maximilian diwajibkan oleh saudaranya Kaisar untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Muda Lombardi Venesia. Ia berusaha melakukan reformasi yang dianggap terlalu liberal oleh pemerintah di Wina, serta menunjukkan sikap memanjakan terhadap pemberontak Italia dan terlalu poros. Oleh karena itu, Charlotte dan Maximilian pensiun di Kastil Miramare di salah satu ujung Teluk Trieste. Pada bulan Desember 1859, Charlotte dan Maximilian memulai perjalanan dengan kapal pesiar Fantasia yang membawa mereka ke Madeira pada bulan Desember 1859, di tempat Putri Mary Amelia dari Brazil yang pernah bertunangan dengan Maximilian meninggal 6 tahun sebelumnya. Dipercaya Putri Mary Amelia adalah cinta sejati dari Maximilian. Pada tanggal 3 Oktober 1863, delegasi tokoh konservatif Meksiko tiba di Kastil Miramare untuk secara resmi menawarkan Archduke mahkota negara mereka. Kaisar Napoleon III berencana membentuk negara satelit Latin dan Katolik di Meksiko. Kaisar Prancis berjanji untuk mendukung Maximilian secara militer jika dia setuju untuk berangkat ke Meksiko. Namun Maximilian ragu-ragu dan lambat dalam menyetujui usaha ini. Charlotte yang berkemauan keras percaya bahwa memulihkan mahkota Meksiko akan merupakan misi untuk membawa ketertiban dan peradaban di bawah House of Habsburg. Dia berargumentasi dengan tegas untuk mengatasi keraguan suaminya. Maximilian menerima mahkota Meksiko dan pasangan itu bersiap untuk perjalanan mereka ke dunia baru. Pada tanggal 10 April 1864, di apartemen negara bagian Kastil Mirame, Maximilian dan Charlotte secara informal diproklamasikan sebagai kaisar dan permaisuri Meksiko. Pada malam sama, makan malam resmi direncanakan di Miramare, namun tiba-tiba Maximilian sakit dan harus istirahat. Oleh karena itu, Charlotte memimpin perjamuan itu sendirian. Keberangkatan ke Meksiko ditetapkan pada tanggal 14 April 1864. Selama perjalanan panjang, Charlotte dan Maximilian jarang membahas kesulitan diplomatik dan politik serius yang mereka hadapi di Meksiko. Sebaliknya, mereka menghabiskan waktu mempersiapkan tata krama pengadilan masa depan mereka dengan sangat rinci.
mereka mulai menulis naskah setebal 600 halaman yang berkaitan dengan fungsi-fungsi seremonial, mengatur protokol dalam aspek-aspek terkecilnya. Maximilian dan Charlotte tiba di pelabuhan Veracruz pada 28 Mei 1864 dan masuk ke Mexico City pada 12 Juni dengan sambutan hangat. Tak lama setelah kedatangan mereka di Meksiko, mereka mulai perbaikan yang mahal terhadap berbagai properti dan lingkungan sekitar mereka. Meskipun perbendaharaan Meksiko berada dalam kondisi kritis, Charlotte mengambil peran utama dalam berbagai festival, parade militer, pesta dansa, dan pertunjukan teater yang dipersembahkan untuk menghormati mereka. Meskipun Maximilian dan Charlotte menulis deskripsi indah tentang Meksiko kepada kerabat mereka di Eropa, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari ketidaknyamanan dan kekacauan yang melanda kekaisaran mereka. Tempat tinggal mereka terus-menerus diawasi oleh penjaga bersenjata dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk memukul mundur kelompok pemberontak yang berkeliaran di dekatnya. Sekitar 30.000 hingga 40.000 tentara pasukan ekspedisi Prancis yang dipimpin oleh Marshal Bazaine harus menghadapi beberapa pertempuran kecil yang dipimpin oleh gerilyawan di wilayah yang 4 kali lebih besar dari wilayah Prancis tersebut. Ketika Maximilian absen dari Mexico City, terkadang selama beberapa bulan, Maximilian menunjuk Charlotte sebagai bupati. Tanpa anak dari pernikahannya, keduanya memutuskan pada bulan September 1865 untuk mengadopsi Agustin de Iturbide y Green dan Salvador de Iturbide y de Marsan, cucu dari Agustin I de Iturbide, Kaisar Meksiko sebelumnya, sehingga mendirikan Wangsa Habsburg Iturbide. Agustin baru berusia 2 tahun ketika dia diadopsi dan dipisahkan secara paksa dari ibunya di bawah perintah Maximilian. Situasi ini membuat Charlotte kesal, yang dipaksa oleh suaminya untuk pergi dan mengambil sendiri anak tersebut dari orang tua kandungnya. Pada titik ini, opini publik terhadap Maximilian hampir sepenuhnya negatif. Ia memberi Agustin de Iturbide y Green gelar Yang Mulia Pangeran Iturbide, dan gelar kekaisaran serupa diberikan kepada berbagai anggota keluarga besar anak tersebut. Terlepas dari tindakan ini, tampaknya Maximilian tidak pernah bermaksud memberikan tahta kepada Agustin atau Salvador, karena mereka bukan keturunan bangsawan. Ia sendiri menjelaskan bahwa itu semua hanyalah sandiwara untuk meyakinkan adik laki-lakinya, Adipati Agung Karl Ludwig dari Austria, agar memberinya salah satu putranya sebagai ahli waris. Setahun setelah kedatangan Maximilian dan Charlotte, situasi di Meksiko masih tidak stabil. Menghadapi situasi yang rumit ini, Maximilian memutuskan di bawah tekanan Marshal Bazaine dan tentara Prancis untuk mengadopsi kebijakan penindasan yang keras terhadap para pemberontak. Berdasarkan dekret ini, beberapa ratus pemberontak dan lawan politik dieksekusi pada bulan Januari 1866. Kaisar Napoleon III, dipengaruhi oleh permusuhan publik Prancis terhadap ekspedisi Meksiko, memutuskan untuk memulai menarik pasukannya yang mendukung perjuangan kekaisaran di Meksiko. Kemunduran strategis ini berpotensi menjadi pukulan fatal bagi monarki Meksiko yang masih baru. Pada akhirnya, penarikan pasukan ekspedisi Prancis, Maximilian hanya akan mendapatkan dukungan dari pasukan kecil tentara kekaisaran Meksiko dan kontingen sukarelawan Belgia dan Austria yang dengan mudah dikalahkan oleh pasukan pemberontak. Pengumuman penarikan Prancis mendorong kedutaan Belgia untuk meninggalkan negara itu. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan tahta suaminya, Charlotte memutuskan untuk secara pribadi membujuk Napoleon III agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Pada tanggal 9 Juli 1866, Charlotte dengan persetujuan Maximilian berlayar ke Eropa dari pelabuhan Veracruz dengan kapal laut Transatlantic Imperatrice Eugenie. Ia didampingi oleh Martin del Castillo Yecos, Menteri Luar Negeri, dan 2 putra angkatnya Pangeran Iturbide. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Pada tanggal 8 Agustus 1866, Permaisuri Charlotte tiba di Eropa bersama kedua putra angkatnya dan Martin del Castillo. Selama perjalanan, Charlotte menerima telegraf dari Napoleon III yang memberitahukan bahwa dia sakit parah, tetapi hal ini tidak menyurutkan semangatnya. Di Chateau de Saint-Cloud, Napoleon III yang terbaring di tempat tidurnya menerima telegram dari Charlotte yang meminta untuk bertemu. Dia pertama kali mengirim istrinya, Permaisuri Eugenie, ke Le Grand Hotel tempat Charlotte menginap, dengan harapan
dapat menghalangi tekad permaisuri Meksiko dari rencananya untuk bertemu langsung dengannya. Namun Charlotte tidak dapat dibujuk dan Eugenie mengatur pertemuan pertama antara mereka berdua keesokan harinya 11 Agustus di Saint-Cloud. Tidak hanya bertemu sekali, nyatanya Charlotte bertemu dengan Napoleon III sebanyak 3 kali. Pada tanggal 19 Agustus, Napoleon III pergi secara pribadi ke Le Grand Hotel untuk pertemuan ketiga dan terakhir dengan Charlotte untuk mengonfirmasikan kepada bahwa Prancis tidak lagi bertindak di Meksiko. Terguncang oleh penolakan Napoleon III, pada tanggal 21 Agustus, Charlotte meninggalkan Prancis menuju Kastil Miramare di Trieste. Dalam perjalanan ke sana, kesehatan mentalnya menunjukkan tanda-tanda memburuk. Dia terus-menerus berteriak pada kusirnya untuk mengemudi lebih cepat. Sesampainya di Miramare, Charlotte menemukan pesan dari Maximilian menunggunya, memintanya untuk bertemu dengan Paus Pius IX di Roma. Setelah tinggal 1 bulan di Trieste, Charlotte berangkat ke Vatikan untuk mencoba dan mendapatkan dukungan berkelanjutan dari Paus untuk rezim kekaisaran di Meksiko. Namun, Paus Pius IX tidak melihat adanya alasan untuk lebih jauh melibatkan gereja dalam upaya bencana Meksiko tersebut. Ada kejadian cukup menghebohkan ketika Charlotte berkunjung ke Vatikan. Sambil menangis histeris, dia menolak untuk kembali ke hotelnya dan memohon agar dia bermalam di apartemen kepausan karena dirinya merasa terancam sebagai korban pembunuhan. Pada akhirnya, Paus melanggar peraturan tata suci memindahkan tempat tidur untuknya ke perpustakaan kepausan, menjadikan Charlotte wanita pertama yang diketahui pernah tidur di Vatikan. Raja Leopold II semakin khawatir dengan berita yang diterimanya dari Charlotte, jadi dia mengirim saudaranya Pangeran Philip, Pangeran Flandes ke Roma, di mana dia tiba pada tanggal 8 Oktober 1866. 2 hari kemudian, Pangeran Philip mengawal yang sangat tertekan dan tidak stabil saudara perempuannya dan 2 Pangeran Iturbide ke Kastil Miramare. Ketika berita penangkapan Maximilian oleh pasukan Republik Meksiko dan eksekusi di Santiago de Querétaro pada tanggal 19 Juni 1867 diketahui, keluarga Charlotte memilih untuk tidak memberitahu Charlotte tentang kematian suaminya. Selanjutnya, Charlotte mendapatkan kembali statusnya sebagai Adipati Agung Austria dan oleh karena itu mertuanya tetap menjadi wali sahnya sehingga Charlotte kini kembali tinggal di Miramare. Pada bulan Juli 1867, Raja Leopold II mengirim istrinya Ratu Mary Henriette dari Austria dan orang kepercayaannya Baron Auguste Gouvernet ke Wina untuk memohon kepada Kaisar agar mengizinkan pembebasan Charlotte dan kembalinya dia ke Belgia segera mungkin. Ketika Ratu Mary Henriette tiba di Miramare pada tanggal 14 Juli 1867, dia menemukan Charlotte dalam kondisi fisik dan mental yang buruk. Telah diperlakukan sebagai tahanan oleh pasukan keamanan Austria selama 9 bulan terakhir. Setelah 2 minggu negosiasi, Ratu Mary Henriette dan Gouvernet berhasil mengeluarkan Charlotte dari perwalian mertuanya dan meyakinkannya untuk kembali bersama mereka ke Belgia. Setibanya di Belgia, Charlotte tinggal di Pavilion de Tervueren dekat Brussels yang dibangun oleh Charles van der Straten untuk Raja William II dari Belanda. Namun, kediaman tersebut tidak memiliki perabotan yang memadai dan pemanas yang buruk pada musim dingin. Oleh karena itu, ia bergabung dengan Raja Leopold II dan Ratu Mary Henriette di Istana Laeken, di mana ia pindah ke bekas apartemen saudara laki-lakinya. Ketika Charlotte akhirnya mengetahui pada bulan Januari 1868 tentang eksekusi suaminya 6 bulan sebelumnya, dia sangat terpukul. 2 putra angkat Charlotte, Pangeran Iturbide, mengikutinya ke Belgia, namun kemudian keduanya dikirim untuk belajar di Inggris. Agustin de Iturbide Yegret kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat, sementara Salvador de Iturbide de Marzan tetap tinggal di Eropa. Pada bulan Mei 1869, Charlotte meninggalkan Istana Laeken untuk kembali ke Pavilion de Tervuren, di mana 37 orang ditugaskan untuk melayaninya. Setelah Pavilion de Tervuren dihancurkan oleh kebakaran pada tanggal 2 Maret 1879, ia tinggal secara permanen di Kastil Le Bourghaut di Massy, tidak jauh dari Istana Laeken, yang merupakan rumah saudara laki-lakinya Raja Leopold II. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Raja dengan rajin mengawasi perawatan adiknya. Janda permaisuri Meksiko menulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian
yang dia terima dari saudara laki-laki dan keponakannya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Charlotte menghilang sepenuhnya dari ruang publik, dilindungi oleh gerbang tinggi wilayah kekuasaannya dan para penjaga yang melindungi mereka. Dia hanya menerima kunjungan dari keluarganya, terutama dari saudara iparnya, Ratu Mary Henriette dan Countess of Flanders. Untuk pengalihan perhatiannya, dia berjalan-jalan, menyulam, bermain kartu, dan mendengarkan gramofon. Dia tidak diberitahu tentang kematian kerabat dekatnya, yakni Raja Leopold II pada tahun 1909 dan saudara iparnya Countess of Flanders, istri saudara laki-lakinya Philip pada tahun 1912, karena dia tidak pernah mengajukan pertanyaan tentang ketidakhadiran mereka. Ketika kejerihannya mulai menghindarinya secara permanen, Charlotte seringkali mengalami ledakan kekerasan dan amukan selama keadaan bingungnya. Pada saat seperti itu, dia akan melempar piringnya dan merobek buku-buku di perpustakaannya. Dia bahkan pernah mencoba membuat anjingnya menyerang pelayan yang tidak memuaskan. Kemudian, ketika serangan ini berlalu, dia akan dengan tenang melanjutkan apapun yang dia lakukan. Selama Perang Dunia I, Belgia diinvasi. Hanya sebagian negara yang tetap bebas dari pendudukan Jerman. Kota De Panne, tempat tinggal Raja Albert I, keponakan Charlotte, hingga penandatanganan gencatan senjata pada 11 November 1918. Charlotte tidak melihat keluarganya selama perang. Meskipun terjadi konflik, statusnya sebagai Adipati Agung Austria melindunginya dari penjajahan Jerman, dan cara hidupnya tetap tidak berubah. Dia mengibarkan bendera Austria-Hongaria di atap kastil Bouchout, dan pada bulan Maret 1916, seorang perwira Jerman bertanya mengapa warna Austria berkibar di sebuah properti di Belgia yang diduduki. Sebagai tanggapan, Jenderal Moritz von Bissing, kepala pemerintahan umum Kekaisaran Jerman di Belgia, memasang tanda di gerbang kastil yang berbunyi sebagai berikut. Domain ini milik kerajaan Belgia, ditempati oleh Yang Mulia Permaisuri Meksiko, Adipati Agung Maximilian dari Austria, ipar perempuan Kaisar Franz Joseph, sekutu termasyhur kami. Saya memerintahkan tentara Jerman yang lewat di sini untuk tidak membunyikan bel dan meninggalkan tempat itu tanpa tersentuh. Charlotte meninggal dengan tenang di Kastil Bouchout pada 19 Januari 1927 pada usia 86 tahun setelah menderita pneumonia yang disebabkan oleh influenza. Ada berbagai versi mengenai kata-kata terakhir yang diucapkan Charlotte di ranjang kematiannya, di antaranya Meksiko, dan semuanya itu berakhir tanpa kesuksesan. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari seorang ratu terakhir Meksiko, yakni Ratu Charlotte atau yang lebih dikenal Ratu Charlotta. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang sangat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.